biasanya minim penyakit. Jadi alhamdulillah yang udah kita jalani 15 periode itu hasilnya alhamdulillah maksimal semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini sekarang saya mau mencoba sharing tentang keuntungan atau kelebihan kandang rak sistem koloni. Kelebihannya ya, yang pertama kelebihannya kandang lebih bersih. Nah, kenapa kok bisa dikatakan kandang yang model rak koloni kayak gini bisa lebih bersih? Ya tentunya ini. Jadi di sini kan nggak ada sekam nih, di sini nggak ada sekam, otomatis kan ayam nggak di sini. Nah, otomatis jadi di sini kan nggak ada kotoran hewannya. Jadi di sini kan bersih nih kayak gini. Nah, dibandingkan kalau sama yang kandang postal biasa, kandang postal kan tentunya di sini ada sekamnya, di sini ayam semua, jadinya kan tentunya lebih kotor, ada kotoran hewannya di sini. Nah, kalau di kandang rak model koloni kayak gini kan nggak ada. Jadinya yang pertama lebih bersih, terus kedua ayam minim penyakit. Kenapa ayam bisa lebih minim penyakit? Ya karena kalau ayam kalau di model koloni kayak gini kan ayamnya nggak nyatu sama kotoran hewannya. Jadi kotorannya itu kan jatuh ke lubang selatnya, jadi ayam sama kotoran itu terpisah. Makanya ayam-ayam yang model di rak kayak gini biasanya lebih minim penyakit. Ya tentu masih ada sih, kadang juga cekreh masuk, itu biasa. Cuman kalau dibanding sama yang kandang postal itu bisa lebih minim penyakitnya, yang menurut pengalaman kami ya, dari 15 periode yang kami udah jalani dengan kandang sistem rak koloni kayak gini itu biasanya minim penyakit. Jadi alhamdulillah yang udah kita jalani 15 periode itu hasilnya alhamdulillah maksimal semua. Terus yang ketiga itu hemat sekam. Iya, kenapa kok bisa dikatakan hemat sekam? Ya karena sekam yang kita gunakan untuk kandang ini cuman untuk itu doang, untuk alas kotoran hewan ini supaya nggak lengket sama alasnya doang. Jadi kita menggunakan sekam di sini cuman kita tabur tipis-tipis gitu aja ya. Jadi kan itu selisihnya kalau sama yang kandang postal itu cukup banyak banget ya. Jadi kalau misalkan di kandang teman kami yang ada di daerah sini juga, itu sekam itu bisa habis 100 sampai 120 per periodenya untuk ayam 8.000 sampai 9.000. Nah, di kandang ini kita menggunakan rak koloni kayak gini, sekamnya kita gunakan cukup 40 sampai 50 sak saja. Itu pun biasanya masih sisa. Nah, cuman kita jaga-jaganya setiap periode kita ada 40 sampai 50 sak. Nah, kemudian keuntungan yang lainnya yang keempat itu hemat listrik. Kenapa kok bisa dikatakan hemat listrik ya? Jadi kayak gini ya, menurut teman-teman kita yang ada di sini tuh yang udah pakai kandang postal biasa, terus populasinya 9.000 sama 10.000, itu mereka biasa menggunakan kipas itu 4 kipas pada saat posisi panas. Itu pun kadang masih kurang ya, 4 kipas itu terkadang masih kurang, itu menurut pengalaman teman-teman kami. Nah, kita di sini menggunakan kandang rak yang model koloni ini di musim yang panas itu kita cukup menggunakan 3 blower saja. Jadi itu kan udah menghemat satu blower itu kan otomatis listrik lebih hemat lumayan lah ya. Jadi itu yang
kita kan membandingkan sama kandang-kandang yang punya teman-teman di sini yang pakai postal itu gimana. Nah terus kita bandingin juga sama kandang yang sini, ternyata memang kita rasain itu kita pakai kipas 3 di ayam besar terus posisi panas itu pakai blower 3 itu udah cukup. Dan alhamdulillah selama periode-periode yang udah lalu itu ya alhamdulillah aman selalu meskipun cuaca panas. Kalau misalkan pas posisi cuaca dingin, cuaca hujan yang kayak seperti ini, itu lebih hemat lagi untuk listriknya, karena kan blower penggunaannya lebih hemat lagi, nggak sebanyak yang itu yang posisi keadaan panas. Nah kemudian keuntungan yang selanjutnya itu kelebihannya hemat pemanas. Nah kenapa kok bisa hemat pemanas? Ya kita selalu membandingkan sama itu ya, kandang postal di daerah sini yang punya teman-teman kita itu. Jadi di kandang postalnya teman kita, pemanas yang populasinya sama-sama 9.000 itu menggunakan, kalau misalkan menggunakan gasolek, mereka memakai 9 gasolek bahkan 10 gasolek. Karena kan standarnya 1 gasolek itu untuk 1.000 ayam, jadi untuk 1.000 ekor itu 1 gasolek. Nah kalau di kita selama 15 periode ini kita menggunakan cukup 6 gasolek saja. Jadi 6 gasolek itu untuk 9.000 ekor. Nah 6 gasolek biasanya kita taruh di jalur sini, kita taruh di sini, terus di sebelah rak ini, yang sebelah sana sama rak ini di belah situ kita tutup tirainya, otomatis kan panas nyebar. Nah dan di sini boardingan kita di sini di atas semua, di rak yang atas ini, jadi cukup menggunakan 6 gasolek saja. Nah kalau misalkan itu 6 gasolek itu kalau misalkan masih pakai intermittent. Kalau misalkan udah lepas intermittent, kita kan itu ya kondisional, jadi ngelihat ayamnya gimana. Kalau misalkan ayamnya udah butuh angin yang los, kita biasanya menggunakan 4 gasolek malahan. Jadi kalau misalkan blower udah los nggak pakai intermittent, itu gasolek yang tadinya di sini kita taruh di inlet. Jadi kita taruh di inlet 4 gasolek, jadi kan yang ke sedot itu anginnya angin anget. Nah gitu yang kita lakukan di sini. Jadi kalau menurut kita yang udah kita alami, yang udah kita lakukan itu ya otomatis pemanas lebih hemat dibandingkan kandang postal yang punya teman-teman kita yang kita udah banding-bandingin, yang kita udah sharing-sharing sama teman-teman kita. Nah terus kemudian yang ke-6 ya, yang ke-6 keuntungannya atau kelebihannya itu biasanya ayam lebih rata pertumbuhannya. Kenapa bisa lebih rata pertumbuhannya? Karena kan kalau misalkan kandang rak koloni kayak gini tuh jarak lampu sama jarak ayam itu kan deket ya, jadi kan deket. Jadi cahaya itu, pencahayaan itu kan lebih menyebar, lebih rata, pencahayaannya lebih rata, terangnya itu lebih rata, otomatis pakannya itu habisnya rata. Dulu kita sebelum pakai lampu LED kayak gini, pakainya lampu yang bolam itu kurang rata, karena kan yang dapat sinar kan tertentu saja. Jadi biasanya yang tempat pakan yang lebih cepat habis itu yang di dekat lampu, karena kan terangnya di situ. Bagian yang enggak terang, yang enggak kena cahaya, biasanya itu tempat pakannya masih banyak, jadi pertumbuhannya belum rata. Nah sekarang udah pakai LED kayak gini, bisa alhamdulillah selalu itu lebih rata ya, jadi bobotnya itu lebih rata karena kan cahayanya udah merata, udah nyebar merata, jadi tempat-tempat makan itu habisnya merata, nggak pincang, nggak ada yang habis banget, nggak ada yang masih banyak banget. Tadinya sebelum pakai LED itu kayak gitu, jadi ada yang lebih cepat habis, ada yang masih banyak. Nah kalau dibandingin sama kandang postal biasa, nah itu kan jarak lampu sama jarak ayam itu kan agak jauh ya, jadi
otomatis pencahayaannya kan kurang merata. Ya biasanya di yang kita sharing-sharing sama teman-teman kita itu ya itu pertumbuhannya ada yang nggak rata, kadang ada nggak rata gitu. Kalau di sekarang kita udah pakai rak kayak gini dan pakai lampu LED kayak gini, biasanya alhamdulillah rata. Jadi bobot ayam itu biasanya itu rata. Nah kemudian yang ketujuh itu ya, apa keuntungannya atau kelebihannya, bobot sering lebih maju dari standar. Yang kita udah alami itu bobotnya itu lebih cepat dibanding yang sebelumnya. Kita kan dulu kan itu ya kandangnya kandang open, jadi kita dulu itu ya bobot itu ya biasanya standar, dan sekarang alhamdulillah dipakai menggunakan kandang model kakaoan kayak gini, alhamdulillah udah itu bobotnya biasanya lebih maju dibanding standar. Untuk masalah lalat gimana? Masalah lalat untuk kandang kita ya, kandang di sini alhamdulillah untuk lalat aman sih selama 14 periode yang udah jalan, dan sekarang kan ini periode ke 15. Alhamdulillah selalu aman, selalu nggak ada lalat, karena manajemen kita setiap 2 hari sekali kita keruk di satu raknya, per raknya, jadi 2 hari sekali. Kalau misalkan ini kita kan punya 4 rak ya, jadi 4 rak itu kalau misalkan udah full keisi ayam, kita setiap hari keruk, jadi per hari 2 rak, jadi ketemunya satu rak ini 2 hari sekali pengurukan kohe. Jadi alhamdulillah dengan rajin-rajin membersihkan kohe kayak gitu, lalat nggak berkembang biak di kandang ini. Jadi setiap ada kotoran kita buang, jadi alhamdulillah lalat nggak bisa berkembang biak di sini, makanya alhamdulillah lalatnya nggak ada. Sementara segini dulu video kita dari saya. Sini kita cuman mencoba sharing aja ya, cuman sharing, nggak bermaksud menggurui atau sok pintar atau kita membanding-bandingkan dan kita melebihkan kandang sini kok bagus atau gimana, enggak. Tujuan kita di sini kan kita cuman sharing. Jadi kalau misalkan ada yang kurang pas ya silakan kasih masukan ke saya, dan kalau misalkan ada baiknya silakan ditiru, monggo. Kalau misalkan ada yang kurang pas mohon koreksinya, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di channel saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.